Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Geng, pembahasan video kali ini adalah seefektif apakah pengelolaan diri kita. Gengs, bila seseorang mampu mengelola dirinya secara efektif, bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan bakal bisa mencapai sukses sebagaimana yang diinginkan. Gengs, semua orang menginginkan sukses. Namun toh akhirnya ada yang sukses dan ada yang tidak sukses. Atau kondisi lainnya adalah ada orang yang suksesnya itu berkelanjutan. Dari waktu ke waktu terus bisa sukses. Namun ada seseorang kondisi sebaliknya. Sukses itu cuma sekali dua kali. Yang berikutnya itu lebih banyak kondisinya tidak sukses. Nah, apa yang menyebabkan ada orang yang sukses dan ada orang yang tidak sukses? Dan juga ada orang yang suksesnya berkelanjutan dari waktu ke waktu terus bisa mempertahankan suksesnya. Ada sebagian orang yang suksesnya itu cuma sejenak. Berikutnya adalah tidak sukses, dan terus tidak sukses. Ini disebabkan karena pengelolaan dirinya yang tidak maksimal. Bisa dipastikan bahwa orang yang tidak sukses atau suksesnya tidak berkelanjutan karena yang bersangkutan kurang optimal mengelola kompetensi yang seharusnya. Kompetensi apa? Yakni kompetensi pengelolaan dan pengembangan diri. Kalau kita menginginkan sukses sebagaimana yang kita inginkan dan menginginkan sukses yang berkelanjutan, maka kita harus kelola yang namanya hierarki kompetensi. Bagi gengs yang baru bergabung, pembahasan tentang hierarki kompetensi ini sudah ada di video-video sebelumnya. Silahkan geng mengakses playlist channel BCNQ dengan judul Prolog Kompetensi. Di video-video tersebut pembahasannya sudah cukup dalam tentang hierarki kompetensi dan mengapa seseorang harus mengelola hierarki kompetensi. Di video ini kita hanya sekilas membahas kembali tentang hierarki kompetensi. Kalau kita bicara tentang hierarki kompetensi, maka representasinya adalah segitiga. Di dalam segitiga tersebut terdapat 5 hierarki kompetensi yang harus kita kelola semaksimal mungkin. Hierarki yang pertama yang merupakan fondasi dari kompetensi di atasnya itu adalah intrapersonal skill, yakni kepandaian mengelola diri sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita punya kemampuan mengelola diri sendiri, maka kita harus mengelola kompetensi yang kedua. Kompetensi yang kedua adalah bagaimana memahami orang lain. Kenapa kita harus memahami orang lain? Ingat gengs bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Tidak mungkin hidup sendirian. Apalagi kalau kita menginginkan sukses yang besar. Tidak mungkin kita bekerja sendirian untuk menggapai sukses besar yang kita inginkan. Pasti melibatkan orang lain. Nah, supaya pelibatan orang lain itu bagus, maka kita harus punya kemampuan memahami orang lain. Tidak sekedar memahami orang lain, harus ditopang lagi oleh kompetensi yang berikutnya lagi, yakni mampu berinteraksi dengan orang lain. Nah, berikutnya lagi, kompetensi yang keempat yang perlu kita kelola adalah know-how management. Apa itu know-how management? Know-how management itu adalah mengelola pengetahuan dan keterampilan. Kenapa kita harus mengelola pengetahuan dan keterampilan? Karena sebagaimana diketahui bahwa tiap saat kita didera oleh berbagai perubahan. Perubahan yang datang tersebut di titik tertentu akan menyebabkan pengetahuan dan keterampilan kita mengalami keausan, bahkan tidak bisa dipakai. Oleh karena itu, kita harus mengganti dengan pengetahuan keterampilan baru. Oleh karenanya itu, kita perlu punya kemampuan mengelola pengetahuan dan keterampilan dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya lagi, kompetensi yang kelima adalah kepemimpinan. Sebagaimana diketahui, gengs, bahwa setiap individu itu memiliki kepentingan berbeda, memiliki inisiatif yang berbeda, memiliki tujuan yang berbeda. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan sejumlah orang dengan kepentingan yang berbeda, kemauan yang berbeda, dan lain sebagainya untuk bersama-sama kita mewujudkan kepentingan, baik itu kepentingan kelompok ataupun kepentingan individu yang ada di lingkungan tersebut. Makanya dibutuhkan kepandaian kepemimpinan dari diri kita. Nah, 5 hierarki kompetensi ini akan kita bahas lebih tajam, lebih mendetail di video-video yang relevan. Kali ini kita akan
akan bahas mengenai hierarki kompetensi yang pertama. Ingat geng, kompetensi yang pertama ini adalah merupakan fondasi bagi kompetensi-kompetensi yang di atasnya. Maka harus kuat sebagaimana bangunan. Kalau sebuah bangunan itu ingin kokoh, kuat, tidak gampang diterjang angin ribut, tidak gampang goyang saat adanya berbagai goncangan, maka fondasinya harus kuat. Nah, supaya fondasi kuat, maka komponen pengelolaan diri apa saja yang harus kita kelola. Kalau kita mau mengelola diri sendiri, maka apa saja yang harus dikelola. Nah, gambaran mengenai pengelolaan diri ini ditampilkan dalam bentuk dua segitiga. Ada segitiga dalam dan ada segitiga luar. Di masing-masing segitiga ini terdapat komponen-komponen pengelolaan diri. Mari kita mulai bahas komponen yang ada di segitiga dalam. Nah, segitiga dalam ini yang pertama adalah komponen potensi diri. Jadi kalau kita mau mengelola diri sendiri, dimulai dari apakah kita sudah mengenal potensi diri kita. Apakah kita sudah menyadari bahwa diri kita itu potensial? Atas alasan apa diri kita itu potensial? Apakah potensi yang ada di diri kita ini sudah sepenuhnya siap untuk meniti sukses yang kita inginkan? Nah, ini adalah pembahasan tentang potensi diri. Nah, kalau ternyata kita sudah siap potensi dirinya, maka saatnya kita mengelola komponen yang kedua. Komponen yang kedua adalah tentang goal setting. Saat kita merasa potensial, saat potensi kita sudah siap untuk tumbuh, pertanyaannya adalah apakah kita memiliki tujuan? Apakah tujuan yang kita miliki itu menarik atau tidak? Nah, itu adalah pembahasan tentang goal setting. Jangan sampai kita sudah sadar bahwa diri kita ini potensial, namun saat membuat tujuan untuk diri kita sendiri, ternyata tujuannya itu hanya ecek-ecek. Tujuan hidupnya itu hanya yang ringan-ringan saja. Nah, tidak mungkin kita bisa sukses bila kita memiliki tujuan yang biasa-biasa saja. Bahkan di titik tertentu ada di antara kita dalam kehidupannya tidak memiliki tujuan, sekedar menjalani hidup belaka. Nah, bagaimana mau sukses kalau ternyata goal settingnya tidak terkelola dengan baik? Nah, itu adalah komponen yang kedua. Komponen yang berikutnya, bila kita sudah bisa mensetel tujuan hidup kita dengan lebih bagus lagi, maka saatnya kita mengelola komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga ini tentang curiosity. Curiosity itu adalah keingintahuan. Sebesar apa keingintahuan kita yang relevan dengan goal yang sudah kita canangkan. Kalau kita menginginkan mimpi tertentu, harus disertai keinginan yang menggebu-gebu untuk menggapai mimpi tersebut. Dan tentunya harus disertai pula dengan kekepuan yang tinggi, keingintahuan yang tinggi tentang bagaimana bisa mencapai mimpi yang kita inginkan. Bekal apa saja yang harus saya siapkan agar mimpi ataupun goal yang saya inginkan itu tercapai? Saya harus membekali diri apa saja? Nah, untuk bisa membekali diri apa saja, saya harus mencari bekal ini kemana saja. Nah, itu adalah gambaran tentang curiosity. Rasa keingintahuan yang besar atas segala sesuatu agar kita bisa melengkapi diri, baik itu dari aspek pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan lain sebagainya, agar bisa mencapai goal yang kita inginkan. Komponen berikutnya, setelah kita menumbuhkan rasa keingintahuan yang besar, maka kita harus memiliki perencanaan. Sejauh mana perencanaan yang kita punya? Keingintahuan yang besar tanpa disertai perencanaan yang baik, itu akan menjadi sia-sia. Dan akhirnya kita tidak mungkin bisa mencapai sukses sebagaimana yang kita inginkan, karena tidak disertai perencanaan. Sudah sejauh mana kita menyusun perencanaan untuk sukses kita? Kalau perencanaan kita nggak bagus, maka bisa dijamin sukses yang kita inginkan itu sekedar mimpi kosong belaka. Mimpi di siang bolong. Ada seorang tokoh yang menyatakan, bila kita tidak merencanakan, sama saja dengan kita merencanakan kegagalan. Maka pada saat kita menginginkan sasaran sukses buat diri kita sendiri, supaya sukses itu akhirnya terwujudkan, harus disertai perencanaan. Nah, berikutnya lagi geng, setelah kita bisa mengelola komponen perencanaan kita, maka kita harus mengelola komponen yang berikutnya, yakni yang disebut eksekusi. Sejauh mana daya eksekusi kita? Apakah yang direncanakan akhirnya hanyalah sekedar rencana saja? Apakah sesuatu yang kita wacanakan akhirnya cuma sekedar menjadi wacana? Karena apa? Karena tidak dieksekusi, tidak dilaksanakan. Maka kita harus bisa mengelola komponen yang kelima ini. Komponen yang berikutnya dari pengelolaan diri adalah sebesar apa antusiasme kita terhadap perubahan. Kenapa kita harus mengelola antusiasme perubahan, gengs? Karena perubahan itu adalah abadi. Perubahan akan terus-menerus menerpa kita. Maka kita pun harus merespon dengan baik. Jangan
sampai kita tidak merespon perubahan dengan baik. Nah, untuk bisa merespon perubahan dengan baik, maka kita harus antusias terhadap perubahan. Walaupun perubahan di sisi yang lain itu tidak membuat nyaman kita. Namun kita harus antusias dengan perubahan tersebut. Karena kalau tidak antusias, maka bisa jadi akhirnya kita tidak responsif terhadap perubahan itu sendiri. Nah, kalau kita tidak responsif terhadap perubahan, bagaimana mungkin kita bisa sukses? Nah, ini adalah 6 komponen yang berada di segitiga dalam yang harus kita kelola. Nah, bagaimana dengan segitiga luar? Ada 3 komponen dari pengelolaan diri yang berada di segitiga luar, yakni sejauh mana kemampuan kita mengelola kegagalan. Tidak mungkin seseorang dalam jalani kehidupannya itu tidak ada gagalnya. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Semakin hebat sukses seseorang, semakin banyak gagalnya. Oleh karena itu diperlukan kemampuan tersendiri dalam mengelola kegagalan. Karena kalau kita tidak memiliki kemampuan tersendiri dalam mengelola kegagalan, maka kita akan mudah menyerah, mudah mutung, dan lain sebagainya. Dan komponen yang berikutnya lagi adalah time management. Ingat bahwa waktu kita itu terbatas, yakni 24 jam dalam sehari. Nah, bagaimana kita mengelola aktivitas kita di waktu yang terbatas tersebut? Ini terkait dengan yang disebut time management, mengelola waktu. Dan komponen yang terakhir adalah bagaimana mengelola komplain. Kenapa kita harus masukkan komponen mengelola komplain? Karena kita sering mendapatkan sebuah kenyataan bahwa apa yang kita harapkan seringkali tidak terjadi. Ada kesenjangan antara apa yang kita inginkan dengan realitas yang ada. Nah, kesenjangan ini menimbulkan keluhan. Betapa banyaknya kesenjangan yang ada di seputar kita. Kalau kita ikutin, maka akan terdapat begitu banyak keluhan dari diri kita. Nah, kalau kita isinya dalam kehidupan itu terlalu banyak mengeluh, bagaimana mungkin bisa sukses? Maka kita harus mengelola keluhan demi keluhan yang ada akibat kesenjangan antara harapan dan realita. Nah, gengs, ini adalah 9 komponen yang harus dikelola oleh seseorang agar pengelolaan dirinya dari waktu ke waktu itu semakin baik. Dan tiap-tiap komponen pengelolaan diri ini akan dibahas dalam video-video yang berbeda. Nah, geng, apakah 9 komponen ini sudah kita kelola dengan baik? Kalau terkelola dengan baik, maka pengelolaan diri kita bisa dikatakan sudah efektif. Kalau ada salah satu dari 9 komponen ini tidak terkelola dengan baik, maka bisa disimpulkan pengelolaan diri kita itu tidak efektif atau kurang efektif. Kalau ada 2 dari komponen pengelolaan diri ini tidak terkelola dengan baik, maka bagaimana mungkin bisa menjamin sukses kita? Apalagi kalau 9 komponen ini tidak terkelola dengan baik, tidak mungkin sukses kita. Oke, gengs, sekian dulu pembahasan video kali ini. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan mari kita kelola 9 komponen pengelolaan diri ini dari waktu ke waktu semakin membaik. Oke, gengs, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.